Terima kasih Anda masih bersama kami di obrolan Karebosi pemirsa, dan malam hari ini topik kita adalah orang Sulsel di Kabinet Jokowi. Kita mengajak pemirsa yang ada di rumah untuk bergabung bersama kami melalui line interaktif di 3681002. Kita lanjutkan kembali, kalau dari Bapak Zulkifli begitu, kalau melihat ada representasi asal Sulawesi Selatan menjadi menteri di jajaran Kabinet Jokowi Ma'ruf periode berikutnya ini, apa impactnya kira-kira untuk Sulawesi Selatan? Ya, impactnya tentu akan lebih baik, terutama dalam sektor pertanian apabila Bapak SY ini menjadi menteri. Utamanya kita harapkan ya sarana prasarana. Yang paling lemah di Sulawesi Selatan kita ini adalah irigasi. Kelemahan ini menjadi potensi yang paling besar. Jadi irigasi ini selain sudah irigasi yang sudah masih zaman-zaman Belanda, ya irigasi pedesaan ini bisa ditingkatkan. Dan apabila irigasi ini kita perbaiki, maka kita akan dapat menaikkan produktivitas 40%. Belum menambah irigasi atau bendungan atau check dam yang baru rehab. Nah, ini sarana prasarana yang paling penting dan dibutuhkan oleh masyarakat petani kita di Sulawesi Selatan sebagai daerah lumbung pangan. Baik. Dan tentunya apa yang kita capai surplus itu feedbacknya apabila kita memberi makan kepada saudara-saudara kita di provinsi lain, itu tentunya pusat memikirkan apa feedbacknya kepada kita. Baik. Ya, mungkin misalnya kalau kita menggenjot produksi di Sulawesi Selatan, maka pembangunan sarana prasarana ini harus segera ditingkatkan. Baik. Yang kedua itu peningkatan sumber daya petani. Itu yang mungkin sudah searah apa yang disebut oleh Bapak Presiden dalam arahannya, bahwa dia itu akan memberatkan di sumber daya manusia. Memang betul. Jadi kita punya sumber daya petani ini memang harus selalu di warming up, di training dan seterusnya. Tapi di training institusi atau lembaga petani ini juga harus di build up. Ya mungkin kita sudah bisa membentuk misalnya lembaga agribisnis formil, ya, berbadan hukum. Karena sekarang kan kita punya kelompok tani itu ya tidak berbadan hukum, jadi muncul tenggelam. Ya, kalau dalam bahasa Bugis orang katakan kelompok tani, kalau dia balik taninya kelompok. Ini bukan kelompok, sebentar bubar. Kalau ada bantuan baru dia kumpul buat lagi kelompok baru. Oh, ini ada traktor yang mau turun sekian unit, setelah itu menghilang semu-semu. Nah, ini yang perlu. Jadi lembaga petani ini sebenarnya beliau paham betul, tetapi waktunya untuk menjadi gubernur ini sudah tiba. Ya, mudah-mudahan kalau berada di pusat ini menjadi perhatian. Baik. Sarana prasarana, kelembagaan petani dan sumber daya petani. Baik. Untuk meningkatkan produktivitas lahan. Ya. Dan lahan kita ini masih sekarang yang satu kali panen itu masih 265.000. Yang dua kali panen itu sudah 300 sekian ribu. Berarti kita masih ada potensi 265.000 ini, bagaimana mengupayakan supaya dia menjadi 2 kali panen. Begitu. Dan itu tentunya harus ditunjang oleh sarana prasarana. Nah, dan lupa bahwa era sekarang ini mau tidak mau, cepat atau lambat, mekanisasi itu harus kita introduksi kepada mereka, kita perkenalkan. Tidak bisa lagi ada stigma mengatakan, wah jangan mekanisasi, nanti banyak kita punya tenaga kerja yang nganggur. Itu sudah stigma lama. Yang sekarang harus masuk. Iya. Di Sulsel sendiri kan ada sekitar 2 juta lahan kering gitu, kurang lebih yang sudah dimanfaatkan 7.000-an lahannya. Dengan Bapak Syahrul Yassin Limpo menjadi Menteri Pertanian,
mungkin disitulah momen untuk melanjutkan kembali concernnya khususnya di bidang pertanian ya Pak ya, di Sulsel ya. Betul. Baik, Ibu Cicu, ini kalau dari Pak Syahrul Yassin Limpo di Nasdem mulai bergabung pada tahun lalu 2018 begitu. Saya ingat sekali waktu baru bergabung beliau mengatakan saya benar-benar ingin bermanfaat untuk partai Nasdem ini. Salah satu cara ini mungkin menjadi menteri. Iya, jadi sebenarnya Pak Syahrul ini sudah cukup lama ya bersahabat dengan Partai Nasdem walaupun resminya baru tahun lalu bergabung sebagai kader. Tetapi beliau begitu dekat dengan Ketua DPW kami Pak Rusdi Masek dan juga Ketua Umum Pak Surya Paloh, beliau sahabat. Dan memang semangatnya beliau bergabung di Partai Nasdem sendiri memang untuk bisa dimanfaatkan oleh Partai Nasdem dan secara luasnya oleh Indonesia. Bagaimana lewat Partai Nasdem ini bisa memberikan manfaat untuk orang banyak. Dan alhamdulillah mungkin lewat Partai Nasdem sendiri akhirnya Pak Syahrul Yassin Limpo sendiri akhirnya bisa kita rasakan nanti pada saat beliau menjadi menteri, insya Allah menunjukkan prestasi dan karyanya yang insya Allah bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia ya. Ya, Ibu Cicu kalau melihat Pak Syahrul Yassin Limpo sosoknya apa yang menunjukkan Nasdem banget gitu Bu? Beliau itu orang yang sangat disiplin ya dan memiliki integritas. Dan memang Partai Nasdem sendiri dengan slogan kami yang begitu besar-besaran, Restorasi Indonesia, Gerakan Perubahan, itu saya pikir sangat sejalan dengan semangat beliau. Dan di Partai Nasdem juga beliau begitu banyak memberikan nasihat, saran kepada kami kader-kader yang ada di Sulawesi Selatan, bagaimana menjadi politisi yang baik, yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan itu alhamdulillah dengan bergabungnya Pak SYL sendiri di Partai Nasdem itu memberikan semangat yang lebih ya kepada kader dan alhamdulillah hasilnya bisa kita lihat di pemilu 2019 ini. Baik, baru bergabung di partai saja juga sudah memberikan banyak dampak positif, Ya. manfaat banyak bagi para kader begitu. Ya. Kemungkinan besar prediksi dari Ibu saat menjabat menteri dampak yang paling terlihat untuk partai Nasdem apa Ibu? Saya pikir kita akan memperlihatkan bahwa salah satu kader potensial Partai Nasdem yang berasal dari Sulawesi Selatan ini akan memberikan warna yang berbeda di kabinet dan yang pastinya kerja-kerja yang luar biasa untuk Indonesia. Dan kita berharap bahwa lewat pengalaman yang beliau miliki ini, beliau implementasikan pada saat menjabat sebagai pembantu presiden nantinya dan memberikan kemakmuran lah untuk seluruh masyarakat. Kalau beliau dibutuhkan di pertanian, kita berharap segala regulasi dan juga program-program yang selama ini bisa memberikan support kepada petani itu bisa beliau wujudkan. Karena kan di Sulawesi Selatan tadi Pak Zulkifli sudah cerita apa yang beliau sudah lakukan di Sulsel. Ya kita dengan jabatan sebagai menteri nanti kita berharap itu bisa dilaksanakan secara nasional ya, yang bisa dirasakan oleh semuanya. Baik, kalau untuk spesifik daerah Sulawesi Selatan, ketika ada representasi Sulawesi Selatan asal Sulsel begitu di dalam hal ini menteri, pandangan Ibu bagaimana? Wah, suatu kebanggaan. Sulawesi Selatan itu tidak pernah sepi tokoh nasional, ya hampir setiap periode itu selalu ada. Dan alhamdulillah kali ini pun kita masih dipercaya memberikan salah satu putra terbaik kita untuk berkiprah di nasional sebagai menteri. Dan memang karena memang buat saya Sulawesi Selatan ini selalu mencetak tokoh-tokoh nasional yang luar biasa lah ya. Mungkin dari nenek moyang kita seperti itu. Jadi selalu dibutuhkan dan kali ini saya pikir sudah sangat tepat sekali kalau Pak SYL yang diberikan kesempatan tersebut. Baik, apa yang menunjukkan bahwa karakteristik Pak SYL dikombinasikan berasal dari Partai Nasdem ini menjadi combination yang perfect begitu untuk duduki Menteri Pertanian? Iya, Partai Nasdem ini kan partai yang sedari awal berjuang bersama Pak Jokowi Ma'ruf. Kami menjadi partai koalisi yang memberikan support yang luar biasa. Dan tugas kami adalah membantu bagaimana negara ini bisa berjalan dengan baik seperti yang Pak Surya Paloh sampaikan bahwa saya ini ingin bermanfaat untuk orang banyak dan saya akan melakukan segala hal untuk membantu presiden. Dan saya pikir diserahkannya Pak SYL untuk membantu presiden itu sudah luar biasa sekali bahwa ini adalah kader terbaik kita yang akan kita berikan kepada negara ini untuk membantu.
Baik, ini kemungkinan akan diketahui besok pukul berapa Ibu? Mungkin dari Nasdem sudah ada bocoran, tentunya tahu lah kalau dari Nasdem ya ngasih bocorannya ke kita maksudnya. Kapan kita akan fix mengetahui menjadi menteri apa Jadi Pak kalau saya SEL? tidak salah besok pagi ya waktu Indonesia jam 9.30 atau jam 10 ya. Itu insya Allah udah akan diumumkan oleh Presiden. Ya mudah-mudahan seperti yang kita harapkan ya posisinya. Tapi buat saya sih apapun itu selama Pak Sarul bisa diberdayakan ya dengan prestasi dan kemampuan beliau, kita sudah sangat senang dan sangat bangga. Tapi kalau dari Nasdem sudah mengetahui meskipun belum diumumkan langsung oleh Bapak Presiden, tapi dari laporan SEL mungkin ke internal. Kita juga masih menunggu sih. Supaya jadi surprise kan ya besok semuanya. Tapi memang mungkin dalam hal ini urgensi yang paling tinggi atau yang paling penting untuk dibutuhkan dari sosok SEL adalah pertanian. Iya, saya pikir bukan hal yang baru lah untuk dia pada saat dipercayakan posisi tersebut dengan segudang pengalamannya. Banyak hal yang bukan hal baru lagi memang bagi Iya, Pak buat- SEL, iya. tapi pertanian dalam hal ini paling cocok memang. Saya pikir iya, Baik. pas lah dengan pengalaman beliau memimpin di Sulawesi Selatan dengan kita sebagai salah satu lumbung ya di Indonesia. Saya pikir ya cukup pas lah ya beliau berada di posisi tersebut. Baik, kita akan jeda dulu, pemirsa akan kembali membahasnya usai commercial break berikut ini. Tetap bersama kami di Obrolan Karya Busi.